warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua, Bu Rohmah dan Budian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan latihan coaching. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sobri bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Rohmah sebagai kus dan Budian sebagai kuci. Sebelum mengadakan praktik latihan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rohmah berkenan dengan kompetensi sebagai coach. Pertama yang akan saya amati yaitu tentang alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan, dan yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Rohmah. Nah, itu adalah rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, kompetensi apa yang ingin Bu Rohmah kembangkan dalam praktek coaching kali ini? Untuk kompetensi yang pertama yang saya gunakan yaitu kehadiran penuh, Pak, atau presence. Yang kedua yaitu sebagai pendengar aktif, Pak. Saya akan berusaha mendengarkan apa yang disampaikan atau yang diceritakan oleh Kuci. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan panjenengan kembangkan, Bu Rohmah, ya? Iya, Pak. Ya, nah dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi Bu Rohmah? Dari ketiga kompetensi tadi yang saya ajukan yaitu yang lebih banyak ya, Pak. Itu Ya. pertanyaan yang berbobot, Pak Dirin. Oke. Kemudian Bu Rohmah, apa indikator dari pertanyaan berbobot Bu Rohmah? Kemudian indikator ketercapaian tujuan itu seperti apa yang Bu Rohmah inginkan? Yang saya inginkan atau yang saya harapkan yaitu melalui pertanyaan yang berbobot yaitu Pak, sebagai coach bisa mengarahkan Kuci mendapat solusi dan permasalahan yang dihadapi saat ini, Pak. Dan yang kedua yaitu Kuci bisa memunculkan ide-ide baru, begitu Pak Diri. Oke, ini sudah saya catat Bu Rohmah ya. Berarti Bu Rohmah ingin nantinya Budian itu mendapatkan solusi dari permasalahan serta mampu memunculkan ide-ide baru. Begitukah Bu Rohmah mungkin? Iya Pak, betul Pak Dirin. Oke, baiklah. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Rohmah dan Bu Dian. Silahkan, monggo Bu. Ya. Terima kasih Pak Dirin atas waktunya. Sudah siap Bu Dira? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rohmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Apakah Bu Rohmah mempunyai waktu luang hari ini? Iya, Bu. Bagaimana, Budian? Ada yang bisa saya bantu? Kok kayaknya agak bingung ini. Iya, Bu. Begini, saya mau curhat tentang permasalahan yang sedang saya alami. Apakah Bu Rohmah bisa membantu saya? Bisa, Bu, Budian, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang
bisa saya bantu atau apa yang menjadi tujuan Bu Dian menemui saya ya, Bu? Begini Bu Rohmah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah terkait dengan permasalahan yang sedang saya alami, Bu. Oh, jadi tujuan akhirnya kira-kira yang Bu Dian inginkan itu apa ya, Bu? Saya ingin agar mampu memanajemen waktu, Bu, sehingga semua pekerjaan yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Hmm. Coba-coba sekarang Bu Dian ceritakan permasalahan yang Bu Dian alami. Mungkin saya bisa membantunya. Baik, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kurang bisa memanajemen waktu dengan baik karena banyaknya pekerjaan serta aktivitas yang sedang saya kerjakan. Selain mengajar, saya juga mendapatkan amanat, Bu, untuk menjadi admin sekolah BOS dan Arkas. Selain itu, saya juga menjadi pelatih bagi anak yang mengikuti lomba karya tulis Islami. Serta permasalahan yang terbaru, saya juga diminta kepala sekolah atas permintaan pengawas sekolah untuk menyusun soal asesmen matematika kelas 4 dan 5 bagi sekolah yang telah melaksanakan kurikulum merdeka. Selain pekerjaan tersebut, ada banyak sekali aktivitas yang tak kalah pentingnya untuk pengembangan diri saya, yaitu mengikuti program guru penggerak yang tugasnya ada due date-nya, Bu. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan. Saya itu juga sering terlambat saat mengikuti rukol ataupun mengerjakan tugas-tugas di LMS. Begitu Bu Rohmah. Ya, Bu Dian, kegiatannya luar biasa sekali. Wah, mantap. Semangat Bu Dian. Iya, Eh, Bu. semangat ya. Dari Iya. yang Bu Dian sampaikan tadi, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Dian sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Bu Dian capai? Menurut saya, kira-kira saya ada di posisi 6, Bu. Karena pekerjaan tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Seperti itu ya Bu Dian. Oh, untuk planningnya Bu Dian, untuk planning ke depan, maunya di skala berapa? Ya kalau bisa ya Bu ya, secara bertahap Bu, sedikit-sedikit naik, sampai akhirnya sampai di titik skala 10 Bu. Oh, begitu ya. Lalu dari banyaknya aktivitas yang Bu Dian lakukan tadi, apakah ada yang membebani Bu Dian? Ada yang terbebani di hati Bu Dian, merasa terbebani? Kalau menurut saya Bu, seiring dengan banyaknya aktivitas yang saya lakukan, ya memang sih Bu, cukup sekali membebani saya sih. Namun saya rasa saya masih bisa mengerjakan semuanya. Permasalahan saya yang sebenarnya, saya kurang bisa membagi waktu terkait aktivitas mana yang menjadi prioritas dan harus dilakukan terlebih dahulu. Pernah sih Bu, beberapa kali saya terlambat mengumpulkan tugas guru penggerak. Saat itu saya sampai di WA Bapak Fasilitator jam 11 malam untuk segera mengumpulkan tugas di LMS. Namun karena saat itu saya sedang fokus melakukan aktivitas yang lain seperti editing video Mars Adiwiyata untuk sekolah saya. Jadi saya tidak sempat membuka WA. Pernah juga Bu, saya terlambat mengikuti rukol guru penggerak. Ya karena waktu itu saya membantu program Adiwiyata yang due date-nya
harus hari itu juga. Hmm, dari beberapa aktivitas yang Ibu ceritakan tadi, apakah Ibu tidak mencoba meminta bantuan guru lain untuk mengerjakan? Bagaimana ya Bu ya? Semua yang saya lakukan terkait pekerjaan sekolah kan atas permintaan kepala sekolah, yang mungkin beliau mempercayakan pekerjaan tersebut kepada saya. Sebagai bawahan yang baik, tidak mungkin dong Bu, saya menolak perintah atasan. Selain itu, saya juga dibebankan untuk orang lain karena saya mempunyai prinsip Bu, apabila saya mampu melakukannya sendiri, saya tidak akan meminta tolong kepada orang lain. Sedangkan terkait program guru penggerak untuk pengembangan kompetensi saya sendiri, jadi tidak mungkin dong Bu saya meminta bantuan orang lain. Hmm, seperti itu ya, Bu Dian. Lalu bagaimana langkah yang Bu Dian ambil agar semua pekerjaan yang Bu Dian kerjakan itu dapat berjalan semuanya atau berjalan dengan baik, Bu Dian? Ya, paling tidak saya akan membuat jadwal kegiatan, Bu, dan membuat skala prioritas. Mungkin agar saya mampu memanajemen waktu dengan baik. Bagus, Bu Dian. Setelah Bu Dian bercerita tentang permasalahan yang Bu Dian alami, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang ya Bu, dengan bercerita terkait permasalahan yang sedang saya alami tadi, saya sedikit lega Bu, karena selama ini unek-unek tersebut selalu ada dalam pikiran saya dan tidak tersampaikan. Sekarang saya bisa menyampaikan sama Ibu. Oh ya, Bu. Lalu adakah yang membuat Bu Dian merasa ada yang masih mengganjal seperti itu, Bu Dian? Sebetulnya ada Bu sih yang masih mengganjal. Ini terkait dengan adanya banyak aktivitas tersebut. Saya takut Bu, kalau semuanya tidak dapat terselesaikan dengan baik. Hmm, saya itu dapat merasakan ya yang Ibu rasakan. Bu Dian itu risau karena banyaknya tugas yang Bu Dian kerjakan. Seperti itu, Bu Dian. Iya Bu, benar sekali. Semoga saja sih semuanya dapat terselesaikan dengan baik ya Bu. Amin. Amin, amin, Bu Dian. Dari apa yang Bu Dian sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Bu Dian ke depannya? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya Bu Rohmah, saya berniat membuat jadwal kegiatan dan membuat skala prioritas sehingga dapat memanajemen waktu dengan baik. Lalu, apakah ada hal-hal yang lain yang akan dilakukan Ibu? Saya juga akan memasang alarm pada ponsel saya terkait due date pelaksanaan tugas-tugas yang harus saya kerjakan dan selesaikan agar saya tidak terlambat lagi, Bu. Hmm. Lah, kalau gini Bu, seandainya ponsel Bu Dian itu lowbat atau mati, adakah hal yang lain yang dapat Ibu lakukan? Saya juga akan meminta orang lain untuk mengingatkan, Bu. Bisa dengan rekan sejawat lainnya mungkin, Bu. Oh begitu. Kalau boleh tahu ya Budian, mana pekerjaan yang menurut Budian itu yang paling prioritas? Menurut saya semuanya sih penting, Bu. Kalau pembelajaran di kelas kan itu kewajiban utama saya sebagai seorang guru.
Selanjutnya, pekerjaan Arkas juga tidak kalah penting, Bu, untuk keberlangsungan sekolah. Selain itu, membina lomba juga penting untuk prestasi siswa. Tapi, untuk prioritas utama yang sampai sekarang masih menjadi PR bagi saya ya, Bu, terkait pelaksanaan guru penggerak ini. Karena yang sudah saya sampaikan tadi, saya sering sekali terlambat mengikuti rukol dan mengerjakan LMS. Ya memang karena kesalahan saya kurang baik dalam manajemen waktu, sehingga terbentur dengan aktivitas yang lainnya, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Dian. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bu Dian pakai? Ukuran keberhasilannya ya apabila saya mampu memanajemen waktu sehingga saya dapat menyelesaikan semua aktivitas tersebut dengan baik. Begitu, Bu. Hmm. Lalu dari yang sudah Bu Dian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Dian lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk menjalankan rencana tersebut, komitmen yang akan saya lakukan yaitu dengan melaksanakan jadwal kegiatan dan skala prioritas yang sudah saya buat sebelumnya, Bu Roma. Sehingga hasilnya yang pada akhirnya dapat memanajemen waktu dengan baik. Berarti intinya Bu Dian itu harus bisa memanajemen waktu dengan baik dan sebaik-baiknya ya, Bu ya. Iya, Sekarang Bu, benar. apa yang diperlukan Bu Dian untuk melakukan komitmen tersebut sehingga komitmen tersebut itu tetap terjaga? Yang akan saya lakukan adalah menjaga pola makan, Bu. Terus menjaga pola tidur, serta waktu istirahat yang cukup agar kesehatan saya tetap terjaga dengan baik. Betul, Bu Dian, setuju itu. Yang penting itu semuanya itu kita harus sehat ya. Sehat, Kalau kita iya, Bu. kaget, apapun itu yang akan dilakukan itu akan tidak bisa tercapai ya. Setuju sekali apa yang dikatakan sama Bu Dian. Ngomong-ngomong, ada hal lain nggak Bu yang mau Bu Dian sampaikan? Hmm, Sepertinya sudah saya sampaikan semua, Bu. Memang masalah manajemen waktu terkait aktivitas pekerjaan sih yang menjadi fokus utama buat saya. Semoga masalah yang terkait aktivitas pekerjaan yang Budian alami bisa terselesaikan sesuai dengan komitmen yang Budian pakai tadi ya. Sehingga Budian itu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Benar, Bu. Terima kasih banyak, Bu Rohmah, karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah yang sedang saya alami, Bu. Sama-sama Budian, saya juga senang sekali dapat bertukar pikiran ya. Saya juga menambah pengalaman apa yang dialami Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Budian, sampai Iya, jumpa Bu. lagi. Sampai jumpa. Ya. Wah, luar biasa sekali Bu Roma dan Bu Dian. Terima kasih atas praktik coachingnya Bu Dian dan Bu Roma. Kemudian dari praktek panjenengan tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Roma. Tapi sebelumnya saya akan evaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching antara Bu Dian dan Bu Rohmah tadi. Secara garis besar,
Untuk alur tirta pada saat COVID tadi sudah tampak semuanya. Dalam checklist saya yang saya tulis tadi ketika panjenengan melakukan kegiatan coaching tadi, semua sudah terpintang dari mulai tujuan coaching, kemudian indikator, dari permasalahan, rencana misi, dan tanggung jawabnya, semua sudah terlihat dengan jelas dalam percakapan panjenengan tadi. Jadi untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Rohmah ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya Bu Rohmah ya? Iya, Pak. Tadi juga sudah tampak bahwa Bu Rohmah sudah menyampaikan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi atau yang dapat memunculkan potensi dari pujian tadi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Bu Rohmah, setelah melakukan coaching ini tadi, apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang tampak dari pengembangan yang diinginkan Bu Rohmah tadi? Iya, Pak. Terima kasih Pak Birin. Indikator yang tampak dari coaching tadi yaitu ada beberapa pertanyaan yang menurut saya adalah pertanyaan berbobot. Harapannya Budian dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Budian bisa memunculkan Pak ide-ide segar untuk mengembangkan dirinya. Tadi sudah nampak ya ide-ide baru diantaranya yaitu Budian akan membuat jadwal kegiatan dan membuat skala prioritas agar dapat untuk memanage waktunya dengan baik, seperti itu Pak. Ya, bagus Bu Rohmah. Nah, sekarang tadi kan sudah Ibu melaksanakan coaching, jadi sudah tahu perasaannya sebagai ibu ya. Dan tadi juga sudah mengembangkan kompetensinya sebagai coach, yaitu kompetensi coach dalam mengembangkan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau saya boleh tahu Bu Rohmah, untuk coaching yang akan datang lagi misalnya, kompetensi apa yang akan Bu Rohmah kembangkan berdasarkan pengalaman Bu Rohmah pada coaching kali ini, Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa menjadi pendengar aktif Pak, dan saya akan berusaha kehadiran penuh. Semoga dapat tercapai dan dapat meningkatkan kompetensi lebih baik lagi. Yang jelas pertanyaan berbobot ini juga bisa berkembang lebih baik juga Pak. Ya, baik Bu Rohmah, terima kasih sekali. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat buat Bu Rohmah dan Budian. Saya akhiri cukup sekian. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Birin. Sama-sama Bu Rohmah dan Budian.